Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di acara diseminasi modul titik 4 budaya positif oleh Ibu Engkong Komariah CGP Angkatan 10 Kabupaten Bandung. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Juga salam dan salawat semoga tercurah limpah kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Diseminasi modul 14 ini berisikan budaya positif sebagai bukti karya dan aksi nyata untuk budaya positif modul 1.4. Sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Ibu Bapak sekalian. Ibu cukup memberi jawaban setuju atau tidak setuju. Yang satu yaitu menghukum siswa untuk meningkatkan disiplin siswa. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Apa alasannya Bu Pani menghukum siswa itu untuk meningkatkan disiplin siswa? Alasan saya untuk memilih menghukum siswa, tapi hukumannya itu berupa pembelajaran, bukan asal menghukum aja gitu Bu. Nah kalau misalkan asal menghukum aja takutnya kan kena ke mentalnya, tapi kalau misalkan berkaitan dengan pembelajaran, itu juga bisa meningkatkan kedisiplinan siswa untuk ke depan. Terima kasih atas tanggapannya. Ada yang lain, Bu Dian? Sama. Nah, nanti ada sesuatu yang akan saya ungkapkan kembali. Apakah jawabannya akan berubah atau tidak ya? Kita lihat. Yang kedua, memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju tidak? Setuju. Bu Nurul, tanggapannya kenapa setuju? Agar siswa lebih rajin lagi untuk belajar karena diberikan penghargaan oleh gurunya. Jadi mungkin saya harus mendapatkan penghargaan, makanya saya harus lebih giat lagi belajar. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk semua permasalahan siswa. Bu Cucu, setuju tidak? Setuju. Selain guru untuk mendidik, memberikan pembelajaran, juga guru sebagai pemberi atau memberikan solusi masalah yang dihadapi anak. Terima kasih. Itu sesuatu yang mencerahkan sekali ya. Selain menghukum, memberikan penghargaan, tetapi guru juga memberikan solusi apa pemecahan masalahnya. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju tidak? Setuju sekali. Terkadang kan sekarang anak-anak kepada guru itu menganggapnya teman atau kakak ya. Ketika dia punya sesuatu masalah atau yang saya harus curhat ke siapa ya gitu. Jadi ketika bertemu dengan gurunya, anak-anak, ibu aku mau curhat gitu ya. Jadi anak itu sudah menganggap gurunya itu adalah teman. Nanti teh. Nah, setelah itu saya mau menyampaikan apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kebajikan apa yang akan diterapkan? Coba. Nah ini ya, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama yaitu disiplin positif. Kira-kira ibu bapak guru apa yang terngiang atau terpikirkan apa itu disiplin positif?
Silakan Bu Ana. Mungkin di sini disiplin positif itu mengajarkan anak untuk selalu ini ya Bu, disiplin dalam semua hal yang positif, baik itu datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas seperti itu ya Bu. Baik, itu betul sekali. Lebih rincinya Bu Kayani. Nah, sebelum ke disiplin positif, ada sesuatu yang saya akan ungkapkan, di mana ada suatu genggaman tangan. Mengapa? Mengapa itu ada sesuatu yang harus kita pertahankan. Nah, kita bermain dengan cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Berarti ada seseorang yang menggenggam, ada seseorang yang meminta membuka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sekarang tugas B, yaitu rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggeliti, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba. Yang sebelah kanan sebagai A, sebelah kiri sebagai B. Coba. Nah, kemudian mempunyai sesuatu yang harus dipertahankan. Bu Nurul mencoba untuk merayunya. So, bagaimana cara untuk agar Budian bisa membuka kepalan tangannya? Hai temanku yang cantik, bukalah kepalan tanganmu itu. Aku memiliki segepok uang. Apakah kamu ingin agar membuka kepalan tanganmu itu? Bakalan dijaga tetap seperti itu. Bagaimana kalau kita menjadi sahabat? Enggak, tetap aja jadi sahabat, tapi tetap gak akan buka. Alasannya mengapa tidak ingin membuka kepalan tangannya? Karena ini sesuatu yang berharga dan penting. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Nurul dan Budian. Nah, kepalan tangan itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Nah, yang dibuka, yang berhasil membukanya itu apakah yang punya kepalan tangan atau yang merayu? Yang punya kepalan tangan. Ketika yang merayu sedasar mungkin iming-imingnya berbagai macam, tapi tetap kita mempertahankan kepalanya, maka kepala itu tidak akan terbuka. Nah, seperti yang dicontohkan tadi, kepalan tangan itu adalah yang membukanya, atau ada yang mempunyai kepalan tangan. Jadi yang membuka atau yang memberi kekuatan untuk membuka adalah yang punya kepalan itu sendiri, bukan dari pengaruh luar. Seperti ini, teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, 1. Ilusi guru mengontrol murid. Seperti apa ilusi mengontrol murid? Seperti tadi. Apakah guru bisa mengontrol murid? Ketika ada anak-anak, kita belajar dengan tertib, tenang, anak-anak duduk. Ketika anak itu bisa membuka diri untuk diam, anak itu akan diam. Seperti Budian tadi, dia akan tetap memegang pegangannya. Ketika anak itu tidak mau untuk diam, dia akan berlari
lari. Sehingga yang bisa mengontrol anak itu guru atau diri siswa sendiri? Diri siswa sendiri. Nah, ketika anak itu membuka dirinya untuk arahan dari guru, maka dia akan melaksanakan apa yang menjadi arahan dari gurunya. Ketika anak itu tidak buka hatinya untuk menerima arahan dari guru, maka anak itu tidak akan melaksanakan apa yang menjadi arahan dari guru. Jadi kontrol itu dari siapa? Dari siswa. Seperti genggaman tangan tadi. Ketika yang menggenggam itu tidak ingin membuka, sedahsyat apapun rayuannya, tetap tidak akan mau membuka. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan itu harus dilaksanakan dengan efektif sehingga semuanya akan bermanfaat bagi pembelajaran anak dan pembelajaran juga buat gurunya. 3, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul atau tidak? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Iya, setuju ya. Karena dengan kritikan itu kita dapat mengintrospeksi diri kita sendiri. Tapi kritikannya yang membangun dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Mungkin ini agak sedikit timpang ya, karena ada kata merasa bersalah. Tetapi itu sebagai fondasi mental juga. Ketika kita berada di atas, merasa paling benar, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pahaman kita akan jadi beban. Tetapi kalau kita selalu dikritik, oh ini itu salah atau belum benar, belum maksimal, maka karakter kita ketika menerima yang lebih atau yang tidak duga, kritikan atau cemoohan orang, maka kita sudah biasa. Jadi oh iya, jadi pendalaman karakter kita itu sudah baik. Jadi tidak merasa disalahkan, tidak merasa dikucilkan atau tidak merasa kata sekarang dijulidan gitu ya. Ketika orang berbicara tidak sepaham dengan kita, oh iya, karakter kita berbeda. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak, itu betul salah? Salah, tidak benar ya? Karena anak-anak itu bukan botol kosong yang harus diisi, tetapi anak-anak itu sesuatu yang harus diberdayakan, harus digali minat, bakat, dan kemampuannya. Nah, ada beberapa teori stimulus respon (SR) ya, dan teori kontrol. Teori stimulus respon yaitu realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrol adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Sudah berbeda ya? Sudah kelihatan. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita lihat aja diri kita dengan orang lain. Sama tidak? Sama. Tidak sama. Dari bentuk fisik, dari gaya bicara, dari keinginannya juga. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu sudah jelas berbeda banget ya. Jadi yang satu lurus, yang satunya lagi adalah bahwa kehidupan kita itu tidak sama. Di dunia ini tidak akan ada yang satupun yang sama, termasuk yang kembar juga ya, tidak sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan.
bisa memberikan contoh ketika anak anu bandel di kelas suka ditanya, kenapa kamu bandel? Suka tidak? Suka ya. Nah, tujuannya apa? Kadangkala anak itu sebetulnya tidak bandel, mencari perhatian. Kok aku nggak diperhatiin? Kenapa yang pintar-pintar aja? Kok aku didiamin? Maka dia akan membuat sesuatu yang menarik perhatian kita. Berarti bandelnya itu ada tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi ya. Genggaman tangan sekuat apapun diberi 1 miliar juga. Kalau kita ini lebih berharga, atau walaupun tidak berharga dengan 1 miliar, tapi ini adalah kekuatan kita. Dengan kontrol kita tidak mungkin membuka kepalan tangan kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi, kamu harus begini. Ketika orang yang harus begini itu tidak bisa melakukan apa yang kita kehendaki. Tapi yang bisa mengontrol itu dirinya sendiri. Stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada yang bisa memberikan contoh? Bu Nurul nih. Bu Nurul, ketika kuliah di satu jurusan gagal, bukan bujukannya gagal kan? Tetapi teori kontrolnya ada pilihan-pilihan yang lain tercipta, datang ke sini, itu pilihan lain yang baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol adalah model berpikir menang. Jadi kalau stimulus respon mungkin suatu pertandingan ya. Karena tidak mungkin pertandingan itu ada menang dan menang, ada kalah dan kalah, tetapi menang kalah. Tetapi kita di kehidupan nyata bukan suatu permainan, tapi suatu kehidupan, yaitu kita harus berpikir menang dan menang. Ketika gagal, kita mempunyai kemenangan yang lain. Nah, kita lanjut ke yang disiplin positif tadi. Dari teori kontrol stimulus respon tadi kita sudah bisa memilah dan memilih ya, mana yang positif, mana yang tidak positif. Nah, sekarang yang positif sudah terbayangkan kan ya, terbayangkan. Nah, sekarang disiplin positif itu yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Jadi anak merasa di sekolah itu adalah tempat yang menyenangkan. Ketika salah tidak akan dihukum. Nah, dari disiplin positif itu menciptakan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam kurikulum Merdeka ini termasuk di dalam profil pelajar Pancasila. Salah satunya apa, coba dibaca? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan terakhir, mandiri. Hal-hal ini adalah menjadi tujuan kita dalam pembelajaran. Lanjut. Nah, sekarang ke motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini bisa memberi contohnya. Kemudian coba seperti anak saja di kelas bagaimana? Contohnya mengerjakan tugas. Ya, kalau tidak mengerjakan tugas saya pasti dimarahi atau dihukum. Nah, saya mengerjakan tugas berarti saya tidak menerima hukuman. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, membantu. Kalau misalkan dalam pembelajaran kita tuh aktif untuk ke depan kelas, itu biasanya diberi penghargaan oleh guru ya. Terima kasih Bu Pani. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Biasanya besti-bestian ini ya teman. Jadi ketika kita melakukan hal yang mereka inginkan, misalkan ayo kita gabung ke sana, kita ngikut atau mau disuruh gitu ya, sehingga mereka itu setidaknya menghargai kita dan menilai dengan nilai-nilai percaya itu untuk anak-anak, tetapi untuk kita melaksanakan tugas sesuai tupoksi kita. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang pernah dengar hukuman? Pernah ya. Konsekuensi yang barusan, sekarang ada restitusi. Nah, kita ambil contohnya ya. Identitas gagal, yaitu hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dihukum anak enak tidak? Tidak. Tapi dengan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi ada timbal baliknya. Sedangkan restitusi adalah merupakan pilihan. Jadi kalau keadaan begitu kita mempunyai alternatif pemecahannya tanpa menyalahkan atau menghukum di keadaan itu. Hukumannya hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Karena kalau kita dihukum, suka memori kita tersimpan di memori kita sampai kapanpun. Kalau kita tidak mau lepas dengan memori itu, mungkin akan terbawa sampai tua atau sampai nanti panjang. Nah, konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Jadi misalkan anak nyuekin buku, kamu ganti bukunya, kan itu sudah lunas untuk hari itu, gitu ya, tanpa ada kritikan atau cemoohan dari yang lain. Kalau restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Itu dikuatkan ketika anak melakukan kesalahan, anak tidak diberi hukuman, juga tidak diberi konsekuensi, tetapi diberi solusi. Jadi anak ingat, oh jadi ketika masalah ini pemecahannya begini, tanpa ada tekanan atau hukuman dari seseorang. Korban mendapat keadilan. Korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti. Yang tadi misalkan anak lagi disobekkan bukunya, diganti oleh yang lain. Murid, anak akan tersakiti hukuman. Konsekuensi murid, anak dibuat tidak nyaman. Karena konsekuensi harus menjalankan. Kalau melakukan kesalahan, konsekuensinya ini. Tetapi kalau restitusi, murid, anak mendapat penguatan. Jadi jangan melakukan lagi hal-hal yang kurang baik. Perilaku pasif agresif meningkat.
Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan karena ada solusi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Hukuman kan menakutkan ya. Kalau anak tidak takut, hukuman itu tidak akan berjalan lancar. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Itu konsekuensi. Jadi ketika anak tidak melakukan konsekuensinya berarti itu juga tidak berjalan. Restitusi masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Karena di restitusi ada pilihan-pilihan yang bukan datangnya dari guru tapi dari murid itu sendiri, sehingga murid bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah. Peraturan adalah kamu harus, itu hukumannya kamu harus. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya? Ditanya ya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Tetapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi kalau yakin adalah diri kita sendiri. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi yang memberikan solusi itu bukan gurunya, tetapi murid itu sendiri. Murid akan membenci peraturan, betul tidak? Kalau tertekan. Konsekuensi, murid akan menghormati peraturan netral, sedang-sedang saja. Restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain karena dirinya merasa dihargai oleh orang lain, tidak disalahkan. Nah, itunya apa ucapannya? Kalau identitas gagal, hukuman negatif ya. Awas kalau dilakukan lagi, nanti awas kamu ya. Nah, siapnya murid juga. Kalau netral, lakukan apa yang saya lakukan. Kalau positif, apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Dari cara bicaranya juga akan terlihat berbeda. Hukuman mode paksaan, kalau konsekuensi stimulus respon, kalau restitusi adalah teori kontrol. Mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk. Mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Mendorong disiplin positif, konsep diri kuat. Sekarang selanjutnya murid anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Jadi api-apinya kalau misalkan membuat tugas, aduh bu, aku lupa tidak bawa padahal sudah mengerjakan gitu kan ya, menyembunyikan kesalahan padahal kan mengerjakan. Nah, konsekuensi murid akan belajar taat peraturan. Ya bu, nanti kalau misalkan dikasih tugas saya akan mengerjakan lagi. Restitusi, murid anak belajar memecahkan masalah. Jadi ketika kita tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas, maka anak yang berpikir waktu mana yang harus tepat untuk mengerjakan tugasnya. Nah, hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Jadi ketika kita menyobek buku, kita juga harus menggantinya. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi anak diberi kepercayaan untuk mengontrol dirinya sendiri. Dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Ketika anak sudah dimarahi, diberi hukuman, akan minder oleh kepada temannya. Tetapi kalau misalnya konsekuensi kehilangan hak, waktu seorang diri, time out atau penahanan. Restitusi, murid
atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Tiba-tiba diharapkan atau sangat melukai, sudah diketahui masuk akal, berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman dibuat oleh guru ya, dibuat oleh guru, jadi anak tidak dilibatkan hukumannya karena hukuman adalah sesuatu yang spontan. Misalkan peraturan di sekolah itu memakai sepatu hitam. Ketika anak datang memakai sepatu warna selai hitam, guru misalkan karena anak itu melakukan pelanggaran, kamu jangan pakai sepatu, pakai sendal saja. Berarti kalau pakai sendal kamu itu dilihat temannya melanggar peraturan. Anak tidak dikasih tahu melanggar peraturan itu harus bagaimana, juga anak tidak diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Sedangkan konsekuensi adalah dibuat oleh guru dan murid atau anak. Misalkan kalau kamu terlambat 10 menit, nanti pulangnya kamu juga telat 1 menit. Orang anak teman-teman lainnya sudah pulang, kamu tidak. Anak udah tahu misalkan seperti itu. Ketika anak terlambat, maka dia juga akan pulang terlambat. Sedangkan restitusi dibuat oleh murid, jadi bukan oleh guru. Selanjutnya, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, menerapkan konsekuensi. Restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid atau anak. Nah, nanti kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini ada pertanyaan ya, konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi menulis 100 kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena anak itu terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi asli, tidak berubah. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ujung-ujung ditilang push up banyak gitu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena siang karena mengobrol dengan teman. Teganya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena ada satu keterkaitan pelajaran PJOK ya. Nah, sekarang kalau tadi sudah jelas-jelas ya hukuman restitusi. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Nah, Bu, makin dihukum oleh penghargaan. Ayo. Kita lihat di sini. Pengaruh jangka pendek
dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang ya. Penghargaan tidak efektif, apalagi gitu. Penghargaan merusak hubungan, gitu. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Ada yang bisa? Ada yang sudah? Kenapa dihukum oleh penghargaan? Sedangkan kita berpikir penghargaan itu adalah baik untuk meningkatkan motivasi siswa. Itu buat siswa yang mendapat penghargaan. Tapi buat siswa yang tidak mendapat penghargaan bagaimana? Merasa minder, merasa terasingkan, merasa bukan yang baik, merasa bukan yang harus dipilih, jadi minder. Nah, itu buat yang tidak menerima penghargaan. Tetapi buat yang menerima penghargaan juga, ketika murid itu mendapat penghargaan, dia akan termotivasi, akan membuat keyakinannya lebih tinggi. Tapi ketika suatu waktu anak itu tidak mendapat penghargaan, dia akan jatuh. Jadi penghargaan, hukuman oleh penghargaan itu seperti itu. Jadi nanti kalau kita memberikan penghargaan bukan untuk satu orang, tapi untuk semuanya. Kalian itu adalah semuanya baik, kalian itu semuanya the best, kalian itu semuanya pintar. Tanpa salah satu orang dikasih reward atau penghargaan. Misalkan kalau dulu kan yang contohnya yang bisa menjawab pertanyaan pulang duluan, atau yang keluar tapi yang di dalam aku nggak bisa kapan pulangnya gitu. Terus ketika kenaikan kelas kita memberi hadiah kepada juara 1, 2, 3 gitu. Bukan tidak baik tapi tidak efektif, menguruskan hubungan. Itu ada anak-anak pintar, aku mah enggak gitu ya. Sudah terbayangkan sekarang, sudah. Jadi ibu harapkan nanti dilaksanakan di kelasnya. Lanjut nih. Nah, untuk itu setelah kita menyimak hukuman, konsekuensi, restitusi, dan hukuman penghargaan dalam hukuman penghargaan ya. Nah, kita harus membuat peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Lanjutnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kalau naik motor kita harus pakai helm? Menjaga keselamatan. Itu dalam hati kita atau cuma mengikuti peraturan saja? Iya. Pertama-tama kita meyakini bahwa kalau naik motor kita kudu pakai helm karena sirip tilang. Nah, itu ya. Padahal peraturan itu dibuat untuk keselamatan pengendara motor. Jadi diubah keyakinannya, bukan untuk mematuhi peraturan sebagai pengendara motor, tetapi keyakinan kita bahwa naik motor untuk menjaga keselamatan kita harus memakai helm. Ketika jangan sampai ya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita terlindungi kepala kita oleh helm. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dulu ya, karena takut COVID. Tapi sekarang ganti keyakinannya. Masker itu untuk melindungi dari debu,
untuk kesehatan, juga mencuci tangan supaya kita terhindar dari bakteri. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. 2. Peraturan biasanya dibuat guru bersifat satu arah. Misalkan peraturan makan sudah tahu ya, harus tertib, menjaga kebersihan. Kayak kata anak ujung-ujung begitu, kata gimana? Nah, kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah dan di kelas. Jadi murid kita limpahkan ke murid kelas kita mau dibagaimanakan dalam pembelajarannya ya. Mencatat semua masukan-masukan, murid menulis semua. Terserah anak mau apa gitu, jangan begini, jangan begitu. Tapi silahkan anak-anak mencatat. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan, dilarang berlari-lari di kelas. Dilarang, kan itu kalimat negatif. Kalau kalimat positifnya, di kelas harap atau berjalan di kelas. Ketika di kelas berjalan, ya, atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi diganti kalimatnya dengan kalimat positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah bersama-sama minimal 3 atau 7 keyakinan. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas tersebut termasuk guru dan semua warga murid. Keyakinan sekolah telah dilanjutkan, bisa dilekatkan di dinding di kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi ketika masukan-masukan dari siswa dibuat kalimat yang positif, ditinjau, anak-anak begini udah disetujui, maka ditandatangani oleh semua warga sekolah termasuk guru dan disimpan di tempat yang mudah dilihat. Misalkan di sini, tidak mungkin kan disimpan di luhur lemari, jadi anak-anak tidak bisa melihat, tapi anak-anak bisa melihat secara jelas. Nah, keyakinan kelas kita coba buat ya. Yang tadi silakan tulis. Ibu, Bapak mencoba menulis apa yang diharapkan dalam pembelajaran tadi. Ya Bu Nurul, apa coba? Kalau kelas kita mau dibikin keyakinan kelas apa? Misalkan datang tidak terlambat. Seperti itu. Berarti kalimat positifnya datang tepat waktu. Ya Bu Ana, apa Bu Ana keyakinan kelasnya? Keyakinan kelasnya bisa dimulai dari ini Bu. Menggunakan 3S, salam, 5S, salam, sapa, sopan, santun. Ya. Berarti termasuk universalnya sopan ya. Kalau misalkan menjaga kebersihan, universalnya membuang sampah pada tempatnya, universalnya kebersihan. Misalkan anak memakai baju tidak dikeluarkan, berarti memakai baju rapi, yaitu keindahan. Seperti itu. Nah,
Sekarang kita akan membahas kebutuhan dasar manusia. Satu, kebutuhan bertahan hidup. Sudah terbayangkan kebutuhan untuk bertahan hidup? Sudah ya, karena kita sampai sekarang bertahan hidup karena sudah memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Dua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang bukan pernah merasakannya, pernah ya. Kita ambil kalimat yang negatifnya. Pernah gak merasa tidak diterima? Pernah. Jadi kebutuhan dasar, rasa diterima itu adalah kebutuhan dasar. Ketika rasa tak diterima itu kita dapatkan, berarti kita belum memenuhi kebutuhan dasar. Tiga, penguasaan. Penguasaan untuk di kelas sebagai guru dan penguasaan untuk diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa mengontrol, maka penguasaan kita belum terpenuhi. Kebebasan. Bebas. Tapi bukan sebebas-bebasnya ya. Ketika kenapa anak itu lari-lari? Kenapa anak itu ngulang? Ketika ditanya, ibu bosan. Ibu aku pingin keluar, berarti dia kebebasannya tidak terpenuhi. Walaupun itu juga mungkin harus dikondisikan di kelas. Tidak mungkin ketika belajar kita membebaskan anak untuk keluar. 5, kesenangan. Kesenangan. Ketika anak, ayo kita belajar matematika, anak cemberut. Kenapa cemburu? Aku gak suka bu. Berarti kesenangannya tidak terpenuhi. Ketika datang guru olahraga, surat senyum, berarti anak kesenangannya terpenuhi. Nah ini sebutkan tadi kan 5 kebutuhannya. Nah sekarang ibu-ibu bapak guru menyebutkan kebutuhannya yang mana? Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Yang tadi? Balik. Kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang dan rasa diterima. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu kejar aku. Rasa diterima. Perasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan, pinter kalian aja nih. Dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang penting dalam hidup Anda? Cukup jawab dalam diri Anda sendiri ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Cukup Anda yang jawab. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Cukup Anda yang tahu dan buktikan dengan karya. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Pasti ada. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Yang seperti ini. Karena cita-cita ya. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Pencapaian ini loh hidup saya. Pasti Bu Dian dan Bu Cucu telah merasakannya. Yang lainnya sedang berjuang. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ada, it's me. Ini aku. Lanjut ya.
Nah, setelah kita tahu hukuman, konsekuensi dan restitusi serta kebutuhan kehidupan, sekarang ada 5 kontrol posisi guru. Apakah yang kelima ini sudah pernah dilakukan? Yang paling pernah adalah penghukum. Ya, penghukum. Ada salah dihukum gitu ya. Dia pembuat rasa bersalah. Pernah kan? Pernah. Gara-gara kamu, ibu jadi dimarahi ibu kepala sekolah. Yang ketiga teman, tadi besti-bestian. Pernah ya anak sekarang menganggap ibu bapak guru adalah temannya, tempat bercurhat ria. Pemantau, pernah juga, pernah pasti. Ketika anak-anak melakukan ujian pengawasan. Seperti itu. Nah, sekarang manajer, ibu udah bingung harus kepala sekolah. Nah, bukan berarti manajer dalam arti kedinasan, tetapi dalam arti di lingkungan kelas. Nah, manajer ini ujug-ujug ya, kalau penghukum dan membuat bersalah ujug-ujug gitu ya, kita melakukannya. Tapi manajer ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang cukup. Untuk memperdalam keyakinan kita, ada beberapa contoh video 5 posisi kontrol guru. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Coba sebagai posisi apa barusan? Penghukum. Lagi lanjut. Videonya ada beberapa. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat
Maaf ya Bu, maaf sekali. Gaya bahasanya dari yang pertama ke yang kedua agak turun ya. Iya. Lanjut. Naren, Aduh. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Lebih enak ya sebagai teman bisa tercurahkan apa alasannya kita terlambat. Lanjut. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi Konsekuensinya. pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir. Naren! Aduh lagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas. Nah,
sudah lihat kan contoh dari penghukum, pembuat rasa, teman pemantau, juga manajer. Kesimpulannya adalah penghukum menghardik sambil nunjuk-nunjuk, memberi hukuman baik fisik maupun psikis. Dampaknya, anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau pelajaran tertentu. Pembuat merasa bersalah, suaranya lembut namun terkesan menyalahkan. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, membuat siswa merasa tidak percaya diri. Sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampak murid bergantung pada satu guru, membuat siswa tidak baik. Jadi teman juga tidak baik karena ada ketergantungan anak kepada satu guru. Lanjut. Pemantau, nada bicara dan ekspresinya biasa atau datar saja. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi atau konsekuensi. Dampaknya, menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Manajer, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya, murid menjadi mandiri, percaya diri untuk memecahkan masalah sendiri. Jadi dari kelima pengontrol ini kira-kira yang paling baik yang mana? Manajer. Walaupun mungkin kita juga tahap belajar dari teman pemantau ke manajer. Nah, dalam langkah manajer itu ada 3 hal yang harus dilakukan yang disebut segitiga restitusi. Pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ibarat tadi Naren, alasannya apa? Bangun kesiangan. Adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Sekarang menanyakan keyakinan. Sebelum menanyakan keyakinan, kita ke setiap orang pasti pernah melakukan salah. Jadi bukan murid saja yang pernah terlambat, bukan murid saja yang pernah melakukan kesalahan, tetapi kita juga pernah melakukan kesalahan. Itu adalah manusiawi, yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas. Nah, yang ketiga adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalkan yang tadi kalau Naren datang tepat waktu, itu keyakinan kelasnya. Berarti yang dilanggar adalah disiplin. Nah, ditanyakan lagi sama gurunya, kamu ingin menjadi orang seperti apa atau solusinya apa ketika terlambat ke sekolah. Nah, ini adalah salah satu video contoh yang telah dilakukan segitiga restitusi. Kamu juga akan merasa kesal ya. Lalu apa kamu
Kalian menghormati angkat umur penting nggak? Sangat penting, Bu. Kira-kira kalau kamu lagi marah, apa yang harus kamu lakukan? Mungkin saya harus lebih sabar lagi, Bu. Lihat harus kamu perbaiki lagi. Insya Allah ya, Bu. Baik. Kira-kira keyakinan apa yang harus kamu lakukan di kamu? Mungkin saya harus lebih sabar lagi, Bu. Apakah kamu mau memperbaikinya? Insya Allah saya bersedia, Ibu. Baik, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bijak lagi dalam menyelesaikan masalah. Nanti lagi kalau ada yang menyontek, saya akan langsung bilang ke wali kelas. Bagus sekali Aulia. Tetap semangat ya. Ya, Ibu. Sekarang kamu boleh kelas. Baik, terima kasih ya, Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selesai sudah kegiatan kita. Semoga bisa bermanfaat di pembelajaran kita di kelas ataupun di sekolah dengan membuat keyakinan kelas sesuai prosedur ya. Nah, nanti keyakinan kelas kita gabungkan untuk menjadi keyakinan sekolah. Semoga bermanfaat apa yang telah saya lakukan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian, guru kelas di SDN 13. Terima kasih kepada Ibu Engkom yang telah memberikan materi diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, kegiatan ini menambah wawasan saya, terutama mengenai keyakinan kelas. Pada awalnya saya berpikir keyakinan kelas itu merupakan peraturan kelas, tetapi setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu Engkom, peraturan kelas lebih menitik beratkan pada sanksi yang akan diterima oleh siswa apabila mereka melanggarnya. Berbeda dengan keyakinan kelas, setiap poin yang disepakati akan membentuk karakter siswa yang nantinya akan menjadi kebutuhan mereka. Kemudian keyakinan kelas juga tidak memberatkan kepada siswa karena peraturan yang dibuat telah disepakati oleh guru dengan siswa yang bersifat universal. Terima kasih kepada Ibu Engkom, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Sumiati sebagai guru SDN 13. Alhamdulillah setelah mendengar pemaparan dari Ibu Engkom pada diseminasi budaya positif memberikan pencerahan bagi saya sebagai pengajar untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak, bagi siswa supaya bisa lebih berprestasi. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Engkom, mudah-mudahan ini memberikan suatu pencerahan, suatu nilai budaya positif yang baik yang akan diterapkan kepada anak-anak nanti di kelas. Sekian umpan balik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Engkom. Banyak pelajaran yang saya dapat dan menambah wawasan bagi saya. Alhamdulillah sangat bermanfaat apa yang telah Ibu sampaikan kepada saya. Terima kasih banyak kepada Ibu Engkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.